Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurdina dengan NIM R1C1230116. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi batuan karbonat menurut beberapa ilmuwan dan peneliti. Langsung saja. Tiga sistem klasifikasi utama yang digunakan secara luas dalam sedimentologi untuk mengidentifikasi dan menamai batuan karbonat berdasarkan tekstur, komposisi, dan lingkungan pengendapannya. Terdapat tiga peneliti, yaitu pertama Volk 1962, kemudian Dunham 1962, dan Embry dan Klovan 1971. Yang pertama itu klasifikasi Volk 1962. Volk mengadaptasi konsep batuan silis-klastik karbonat, membagi batuan berdasarkan proporsi tiga komponen utama untuk menentukan kematangan tekstural dan energi lingkungan pengendapan. Pada klasifikasi Volk itu sendiri terdapat tiga yang tiga baik. Yang pertama, pada slide ini menjelaskan klasifikasi batuan karbonat berdasarkan metode Volk tahun 1962. Klasifikasi ini berfokus pada komponen penyusun batuan karbonat dan teksturnya. Sistem Volk membagi batuan karbonat berdasarkan dua komponen utama, yaitu butiran atau alocem dan material peingkatnya. Gambar di tengah ini menunjukkan contoh butiran karbonat seperti ooit, fosil, dan fragmen lainnya. Untuk alocem sendiri merupakan butiran seperti interclass, ooit fosil, atau pellets. Kemudian mikrit, yaitu lumpur karbonat halus sebagai matriks pengisi, dan sparit, yaitu semen kristalin bening yang mengisi pori. Kemudian langkah identifikasi klasifikasi Volk, yaitu pertama identifikasi, tentukan jenis alocem dominannya, kemudian matrik atau semennya itu tentukan mikrit atau sparitnya, kemudian digabungkan awalan dan akhiran untuk nama batuan. Nama batuan dibentuk dengan menggabungkan awalan jenis butiran dominan dengan akhiran material pengisinya. Contoh butiran fosil dalam semen sparit menghasilkan biosparit, sementara interclass dan matriks mikrit disebut intramikrit. Kemudian klasifikasi Dunham 1962. Dunham menitik beratkan pada tekstur pengendapan dan hubungan antara butiran dan lumpur. Klasifikasi ini sangat populer di lapangan karena dapat diterapkan tanpa mikroskop. Pada gambar ini terlihat perbedaan antara batuan yang didukung oleh lumpur mud supertat dan yang didukung oleh butiran grain supertat. Ini menjadi dasar utama pembagian dalam klasifikasi Dunham. Untuk jenis-jenisnya itu yaitu ada mudstone. Mudstone mengandung kurang dari 10% butiran didukung oleh lumpur. Kemudian waxstone lebih besar dari 10%. Butiran masih mud supertat, kemudian packstone, grain dan supertat masih ada lumpur, kemudian grindstone, grain supertat tanpa lumpur, dan bunstein, komponen terikat organik atau terumbu. Kemudian alur keputusan klasifikasi Dunham. Pada slide ini menunjukkan alur keputusan dalam klasifikasi Dunham menurut Robert J. Dunham. Jadi cara menentukan jenis batuan dilakukan bertahap dengan pertanyaan sederhana. Pertama, kita lihat apakah butiran kurang dari 10%. Kalau iya, langsung disebut mudstone. Kemudian kalau tidak, kita cek apakah batuan terikat oleh organisme. Kalau iya, mudstone. Kalau tidak, kita lihat apakah butiran saling bersentuhan atau tidak. Kemudian kita cek ada atau tidaknya lumpur untuk membedakan antara waxstone, packstone, dan grindstone. Jadi kunci klasifikasi ini pada hubungan butiran dan lumpur dalam batuan. Kemudian klasifikasi Embry dan Klovan 1971. Modifikasi Dunham mengakomodasi batuan karbonat berbutir sangat besar, lebih besar dari 2 mm, dan batuan yang terbentuk in situ pada lingkungan terumbu atau reef. Yang pertama itu ada allochthonous, butiran berasal dari tempat lain dan tertransportasi. Kemudian autochthonous, terbentuk dari terakumulasi di tempat atau tidak tertransportasi. Ada lima tipe dalam klasifikasi Embry dan Klovan.
Dua kelompoknya itu yang pertama lockton, floatstone berlumpur lebih besar dari 10% fragmen lebih besar dari 2 mm, kemudian rootstone berbutir fragmen lebih besar 2 mm. Kemudian ada autochton, Buffelstone organisme penyaring sedimen, Beanstone itu organisme kerak mengikat sedimen, kemudian Framestone kerangka koral kaku. Acara penggunaan itu sendiri yaitu identifikasi ukuran butiran terlebih dahulu. Jika lebih besar dari 2 mm, gunakan floatstone atau mood supporter, atau rootstone grain supported jika batuan merupakan kerangka terumbu utuh. Pilih kategori autochthonous, yaitu ada Bevelstone, Beanstone, atau Framestone sesuai mekanisme pengikat. Kemudian contoh sayatan tipis. Di sini ada tiga, yaitu pertama intrasparit dari Volk, fragmen batuan intrakelas dikelilingi kalsit bening atau sparit menunjukkan lingkungan energi sangat tinggi yang mencuci bersih lumpur. Kemudian bioklastik backstone dari Dunham, yaitu cangkang fosil rapat dan saling bersentuhan namun masih terdapat lumpur mikrit gelap di celahnya menunjukkan energi sedang dan tinggi. Kemudian coral Fremestone dari Embry dan Clovan. Struktur masif koral in situ dari sampel inti rifron, kerangka tidak tertransportasi kas lingkungan terumbu aktif. Kemudian perbandingan ketiga sistem klasifikasi. Pada slide ini saya lampirkan slide untuk perbandingan ketiga sistem klasifikasi tersebut. Bisa dilihat sendiri. Terdapat aspek dari ketiga sistem klasifikasi. Kemudian kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu pertama ada gunakan Volk untuk analisis laboratorium ideal saat data petrografi lengkap tersedia dan komposisi butiran perlu diidentifikasi secara rinci. Kemudian dua, pilih Dunham untuk deskripsi lapangan. Kepratisan tanpa mikroskop menjadikannya standar di banyak survei geologi lapangan. Kemudian terapkan embry atau klovan untuk terumbu. Wajib digunakan saat sampel mengandung butiran lebih besar dari 2 mm atau merupakan batuan terumbu masif. Mungkin itu saja paparan materi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.